Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala ali baitihi tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bitaqwallahi azza wa jal, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, majelis kita kembali kita lanjutkan. Mudah-mudahan semakin menguatkan dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, ini adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Oleh itu mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat ini sentiasa terjaga. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan salawat dan salam itu berbuah syafaat dari Nabi pada hari kiamat. Selanjutnya doa kita pula untuk para orang tua kita, ayah dan mak kita, para guru, ustadz, ustazah, para kerabat dan saudara-saudara, serta sahabat, handai tolan dan teman-teman, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik dan hidayah, dan tetap istiqamah di atas agama Islam dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sampai husnul khatimah. Dan semoga yang sudah mendahului Allah berikan ampunan, Allah berikan rahmat, diterima amalan, serta ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Khususnya imam kita Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Nisaburi, yang pada kesempatan ini kita mengambil ilmu dari yang dia tuliskan dan riwayatkan serta wariskan kepada kita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah limpahkan pahala baginya dan kita pun mudah-mudahan mendapatkan bagian daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, melanjutkan masih dalam kitabu Al-Masajid wa Mawadhi'is Salat, kitab tentang masjid dan tempat-tempat salat. Masuk pada bab yang pertama setelah di awal kitab, sebab yang pertama yaitu kitab Babu Ibtina'i Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Bab pembangunan Masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana sejarah dan awal mulanya pembangunan Masjid Nabawi, dan bagaimana pula Nabi alaihi salatu wassalam menjadikannya sebagai the pilot project. Itu proyek pertamanya sampai ke Madinah, yang alhamdulillah kalau sekarang di Arab Saudi para pengembang, para developer bila membangun perumahan pada umumnya yang kami lihat masjid sudah berdiri sebelum rumah-rumah berdiri. Kayaknya kita banyak juga kayak gitu ya, rumah sudah roboh, masjid belum ada. Ini patut untuk dicontoh. Biarlah untungnya banyak tapi berkah, daripada untung sedikit tidak berkah. Yalah, untung sekenek yang tidak buat saji kita mah tidak berkah. Lebih baik untungnya banyak tapi berkah. Nah, maka bangun masjid dulu sebelum bangun perumahan itu, supaya tidak ada yang gagal bayar, sehingga tidak perlu debit kolektor. Ya, karena orang masjid semua, tapi kalau di situ tidak apa nama saji, ada piti tidak jadi ansur ya bang. Nah, makanya sebab itu memang kadang-kadang perlu ilmu ya yang banyak menyelesaikan permasalahan kita. Ilmu yang menyelesaikan banyak permasalahan yang tidak mengundang masalah. Jadi bangun masjid dulu sebelum bangun perumahan. Nah, ini yang dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau sebelum membangun masjidnya, membangun rumahnya, beliau membangun masjid terlebih dahulu. Nah, dan dari biaya beliau sendiri. Beliau yang beli tanahnya, walaupun minjam dulu, minjam sama mertua. Siapa? Tidak tahu itu Nabi lah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral kiram. Berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami hadis ini Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Yahya ibn Yahya An-Nisaburi, salah seorang ulama hadis dan sunnah di Nisabur. Qala wa Syaiban ibn Farrukh, itu Syaiban ibn Abi Syaibah Al-Habati Al-Basri. Kilahuma, kedua-duanya meriwayatkan an Abdul Waris, dari Abdul Waris, yaitu Abdul Waris ibn Sa'id Al-Ambari. Al-Ambari qala, dia berkata, qala Yahya, berkata Yahya, yaitu Yahya ibn Yahya Nisaburi, akhbarana Abdul Waris ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abdul Waris ibn Sa'id an Abi Tayyah Ad-Dubai, dari Abu Tayyah Ad-Dubai, namanya Yazid ibn Humaid Ad-Dubai Al-Basri. Abu Tayyah Ad-Dubai Yazid ibn Humaid Al-Basri. Qala, dia berkata, haddatsana Anas ibn Malik, telah menceritakan kepada kami Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ibn An-Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji, khadimu Rasulullah SAW, pembantu Rasulullah SAW sejak Nabi hijrah ke Madinah. Beliau berumur 10 tahun sampai Nabi wafat. Dan alhamdulillah dapat doa istimewa dari Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma akthir malahu wa barik lahu fi waladih. Ya Allah, berikan dia harta yang banyak dan beri keberkahan anak. Alhamdulillah beliau meninggal anaknya lebih 100.
Masya Allah. Maksudnya masuk cucu barangkali ya. Masuk cucu, dan rata-rata mereka adalah para pembawa kebaikan. Ada yang ulama dan ada pula yang umara. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Ini kisah hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Dan hijrah Nabi subhanallah jadi pelajaran tersendiri pula, bahwa yang namanya dakwah itu adalah perjuangan. Setelah Nabi alaihissalatu wassalam tidak lagi mendapatkan tempat dan kelapangan berdakwah di Makkah, bahkan jiwa beliau terancam oleh bahaya dan pembunuhan orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi alaihissalatu wassalam diizinkan Allah SWT hijrah. Kenapa tidak pakai burak saja ya? Sampai ke Madinah. Wallahu alam, hikmahnya banyak supaya kita tidak memprotes Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Enak sekali jadi nabi itu ya katanya. Mau kemana-mana, pelayanannya super eksekutif. Enggak. Nabi mengalami seperti yang kita alami, merasakan lapar, merasakan ketakutan, diburu-buru oleh lawan, menempuh bahaya, harus berkorban harta, berkorban raga, berkorban hampir nyawa. Dihargai kepalanya 100 ekor onta. Siapa yang bisa mendapatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati? Ya, hidup atau mati. Menangkap hidup lebih payah kan, tapi mati pun boleh. Subhanallah. Ada yang hampir berhasil, itu Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum al-Makhzumi atau al-Khuzai. Dia hampir sampai, tetapi sampai belum tentu tujuan tercapai. Di situ Allah tunjukkan kalau Allah menjaga kekasihnya, tapi harus dengan ujian. Ya, datang pertolongan itu setelah ujian, diikuti tupoksi yang sudah diatur Allah SWT. Kamu hijrah seperti ini, nanti kalau ada yang mengejar dan hampir sampai, maka aku yang akan memberikan perlindungan dan pertolongan. Menjelang sampai, tiba-tiba terperosok kaki kuda Suraqah, sehingga dia jatuh terguling-guling pas di depan kaki Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau depan kaki kan tinggi mijang kan. Tentu tahu sendiri Nabi alaihissalatu wassalam diberikan kekuatan 10 kekuatan laki-laki. Ya, kalau Nabi sudah menyampaikan, tidak ada yang bisa. Ya, ahli ahli gulat Makkah, ya, siapa namanya itu, Rukanah, dia menantang Nabi untuk bergulat, kalah sama oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Padahal dia tidak pernah kalah, tapi berlawan dengan Nabi, kalah. Jadi oleh sebab itu akhirnya Suraqah minta dimaafkan, dikasih maaf, kejar lagi sampai 3 kali. Terus Suraqah sadar ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini punya ilmu kanuragan tingkat. Kan itu lagi, orang-orang kafir kan bilang ilmu kanuragan tingkat dewa ya. Allah musta'an. Tapi sesungguhnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi memaafkannya dan dia berjanji akan mengamankan jalan itu. Awalnya semangat untuk mencelakakan Nabi, akhirnya sekarang dia berhutang budi pada Nabi, sehingga siapapun yang mencari Nabi melalui jalan itu,
dia palingkan dan dia katakan di sini aman, tidak ada apanya, pandailah dia mengarahkan orang ke tempat lain. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kalau ada orang memusuhi kita, jangan terlalu berlebihan kita membalasnya, karena besok mungkin menjadi pendukung dan pelindung kita, dan itu banyak terjadi dalam dakwah. Alhamdulillah kadang-kadang preman tapi kan ditawung dari preman lain, jago buaya dan dumonya kan ada preman di situ, tapi ada temannya yang dulu preman juga, pesan sama dia, Wang, kalau ada yang ganggu buaya dan waduh situ mecap nih, kan lumayan juga ya. Alhamdulillah ada, Wang. Jadi kalau sempat ada yang ganggu, kamu biarkan, kamu akan saya hukum. Tidak perlu kita tahu, biar aja, ya, biar saja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dia justru jadi pelindung jalan Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi janjikan kepadanya, besok kalau Persia ditaklukkan, maka gelang kebesaran Persia itu akan diberikan kepadamu. Masya Allah. Habib baru ketakutan, belum sampai hijrah, tetapi cerita menaklukkan Persia, negara adidaya. Sama hari ini kalau orang mengatakan kita akan taklukkan Eropa, jen cita-cita jajinya cuma tu kadang lutut. Iya, tapi ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala, selemah apapun kita, tapi kalau janji Allah pasti terjadi dengan kita atau dengan selain kita, dengan kita atau selain kita, dan ini tidak bisa dirubah. Siapa yang tidak percaya, tahan napas sampai hari itu. Bilang sama Allah, jangan matikan saya, nak buktikan, karena Nabi alaihissalam sudah sampaikan itu, bahwasanya bila Persia ditaklukkan, maka kamu akan dapat gelang kebesaran Raja Persia. Kapan ditaklukkan? Di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Makanya orang-orang Majusi Iran sangat dendam sama Umar. Orang-orang Majusi Iran dendam sama Umar, sehingga mereka membuat agama baru namanya Syiah. Awalnya kecil, tapi setelah mereka menjadi besar. Dan sayangnya banyak kita yang tertipu, karena mereka memang pandai bersandiwara. Ketika ditanya, kalau di Indonesia ditanya, katanya orang Syiah mengkafirkan sahabat. Oh, enggak. Ya, cuma kalau tuan-tuan lihat di video-video syekh-syekhnya yang besar di Iran, dia akan senang menyebut Aisyah ummul kafirin. Berarti Aisyah ibunya orang-orang kafir. Berarti semua yang mengaku Aisyah sebagai ibunya adalah orang kafir. Berarti kita kafir di matanya. Kalau seorang Husain Syihab menyebutkan bahwa kami tidak mengabaikan sahabat, jangan percaya, jangan lekas percaya, karena agamanya dibangun di atas dusta, namanya taqiyah. Dan dalam agama mereka, dusta itu pahalanya lebih baik dari 70 kali umrah. Masya Allah, baduto bisa lebih afdol daripada umrah. Itu kan lewat aja baduto malah. Ya beliau baduto. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi sayang-sayangnya banyak orang-orang yang tidak tahu, tapi orang cerdas, orang berpangkat, orang bertitel. Jangan salah-salahkan Syiah, dia membela Islam itu. Apalagi pernyataan Khomeini pada akhir-akhir ini, dia bilang kami tidak peduli Iran habis, kami tak peduli nyawa kami habis, yang penting Islam tegak. Masya Allah. Makanya belajarlah Islam yang benar, biar tahu antum siapa mereka.
Anda masih ingat tahun 70-an ketika Khomeini kembali ke Iran, masih ingat bang ya? Enggak ya? Apa enggak kuliah dulu ya? Nah, di masa-masa itu tuh para pemuda aktivis kampus, masya Allah, mengelu-elukan Khomeini. Iya. Mungkin saya termasuk yang kagum juga kali enggak ya? Hah? Dianggap sebagai pelopor revolusi Islam, masya Allah. Karena kita sama tidak tahu. Yang tahu kita bahwa dia berhasil menggulingkan kerajaan yang disebut otoriter itu. Itu aja. Kalau sempat ada sekarang Khomeini menggulingkan Arab Saudi misalnya, banyak yang bersorak tuh ya. Habis itu setelah mereka menguasai tanah suci, dilarang haji selama 30 tahun. Hajinya ke Karbala. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi itu sudah dalam sejarah. Takluknya kota Baghdad 565. Masya Allah, berkat kerjasama menterinya dengan kepala polisinya, menjadi pelayan orang Mongol. Diserahkanlah database diserahkan data kota Baghdad kepada Holako Khan, sehingga dengan mudah mereka masuk ke Baghdad. Selama 40 hari lamanya menghabisi, membantai semua umat Islam yang tersisa kecuali Syiah. Tahu nak korbannya berapa? Hanya lebih kurang 1.800.000 orang di dalam kota. Masyarakat sipil tak bersenjata. Siapa yang punya jasa? Ibnul Alqami Asy-Syi'i dengan Saifuddin At-Tusi, bukan Kapolri, sih tidak ada, Indonesia belum ada waktu itu. Kepala polisi Khilafah Abbasiyah pada masa itu, yang beragama Syiah. Nak diulang? Nah, kalau tidak diulang, hati-hati. Mereka bukan orang Islam. Tapi banyak buya yang terpengaruh. Itulah masalahnya. Allah musta'an. Karena modalnya mengenal mereka dengan baca Quran atau melalui dunia dalam berita. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi qadimal Madinah, Nabi SAW datang ke Madinah setelah melalui perjalanan hijrah yang begitu melelahkan, tetapi karena lillah jadi menyenangkan. Fanazala fi ulul Madinah fi hayyin yuqalu lahum Banu Amr ibn Auf. Maka beliau tinggal di dataran tinggi Madinah, di suatu perkampungan yang disebut dengan kampung Banu Amri ibn Auf. Amr ibn Auf. Jadi nisbat kepadanya sampai hari ini adalah Al-Aufi. Jadi kalau ada nanti Al-Aufi berarti dari Bani Al-Ansar, dari kampung Amr ibn Auf. Fa'aqama fihim 14 lailah. Beliau tinggal di situ selama 14 malam. Di mana itu? Di Quba. Di Quba. Thumma innahu arsala ila mala'i Bani Najjar. Setelah itu beliau meminta atau mengirim berita kepada para pembesar Bani Najjar. Mala' itu sekelompok orang, tapi biasanya diitlakkan kepada para pembesar. Wa qala al-mala'u allazina kafaru, misalnya berkata para pembesar orang-orang kafir itu. Jadi para pembesar Bani Najjar faja'u mutaqallidina bisuyufihim. Lalu mereka datang sambil memakai pedang-pedang mereka. Ya, artinya berjaga-jaga karena di Madinah banyak orang Yahudi dan kaum musyrikin masih banyak. Nah, faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi.
Ketika Anas menceritakan hadis ini, saya masih terbayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kendaraannya. Wa Abu Bakar ridfuhu. Abu Bakar bonceng di belakangnya. Wa mala'u Bani Najjar haulahu, para pemuka Bani Najjar, yakni orang Ansar, di sekelilingnya, hatta alqa bi fina'i Abi Ayyub, sampai beliau berhenti di halaman rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Ceritanya para orang Ansar semuanya berebut hendak membimbing onta Nabi ke rumah mereka masing-masing. Berebut mereka. Akhirnya Nabi katakan, da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan saja onta itu berjalan sendiri karena dia dibimbing oleh malaikat. Karena dia dibimbing oleh malaikat, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dipilihlah olehnya sendiri, yaitu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan kisah Nabi SAW rumah Abu Ayyub itu juga sangat menarik, bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menjaga tamunya yang mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli haitsu adrakathu as-shalah. Nabi alaihi salatu wassalam biasanya salat dimanapun waktu masuk, di situ dia salat. Ini munasabah dengan amakinis salah. Babu atau kitabul masajid wa mawadhi'is salah. Kitab tentang masjid dan tempat-tempat salat. Wa yusalli fi marabidil ghanam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di kandang kambing, atau tempat tidur kambing, berarti kandangnya ya. Salat di kandang kambing. Nah, ini sudah dibahas pada hadis-hadis sebelum ini. Jadi ada yang mengatakan bahwa kotoran hewan yang dimakan dagingnya tidak najis. Dari sini mereka mengambil dalil bahwa kalau sholat di situ boleh, berarti tidak najis. Ada yang mengatakan ilahnya bukan itu. Thumma innahu amara bil masjid. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk membangun masjid. Artinya merencanakan bangun masjid. Setelah sampai di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, qala fa arsala ila mala'i Bani Najjar. Nabi lalu meminta atau mengutus orang untuk mengumpulkan para pemuka Bani Najjar, yaitu orang-orang Ansar. Nah, faja'u, orang Ansar, Aus dan Khazraj itu disebut dengan Bani Najjar. Faja'u, lalu mereka datang. Faqala ya Bani Najjar, wahai Bani Najjar, saminuni bihaitikum hadha. Tolong sebutkan berapa harga kebun atau tanah yang ada di sini, yaitu yang tanah Masjid Nabawi sekarang. Qalu, mereka menjawab, la wallahi la natlubu thamana. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak akan mengambil, kami tidak menjualnya. Artinya silahkan dipakai tanpa dibeli. Illa ilallah, kecuali kami hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kami ikhlaskan itu untukmu, tidak perlu dibeli. Qala Anas, malu afwan, la tusamma illa ilallah. Qala Anas berkata, fakana fihi ma aqul, dan di dalam kebun itu atau tempat itu terdapat apa yang aku katakan, kana fihi nakhl, ada kurma, wa kuburun musyrikin, dan juga kuburan orang-orang musyrikin. Dulu kan orang musyrik semua di situ, tentu di situ dikuburkan. Wa kharab atau wa kharib, itu rumah-rumah yang sudah ditinggal, Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nakhli faquti'ah. Lalu Nabi perintahkan pohon-pohon kurma itu untuk ditebang.
Di sini juga diambil pelajaran seperti katakan Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya boleh menebang pohon yang berbuah kalau memang dibutuhkan, apakah tanahnya yang diperlukan atau mau diganti dengan tanaman yang lebih produktif, atau memang untuk dipakai batangnya, karena batang kurma itu juga akan dipakai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga daunnya. Wa bi quburil musyrikin funubisat, demikian juga kuburan-kuburan boleh dibongkar untuk suatu kepentingan syar'i, termasuk kuburan orang-orang musyrikin, dan setelah dibongkar boleh membangun rumah ibadah di situ atau masjid, boleh dibangun masjid. Yang tidak boleh adalah kalau kuburannya masih ada. Sebagian awak ndak ancak lah masjid dah kubu ustaz, habis jago nak kubu sodonya kan. Subhanallah, alil hawa tu subhanallah kaum muslimin. Nabi bilang jangan, mereka bilang bagus. Sebab cara Nabi bilang jangan, mereka bilang bagus. Elok lah. Dah ngojo ngaji tahu ini. Ada ngawak adanya. Padahal kalau lah mati ndak ada kau jojo lah. Kan ya? Ada amal sudah mati lah. Hah? Ada lah? Ndak. Tapi dicece dalil-dalil yang syubhat. Memang ahli syubhat tu pandai mencari syubhat. Dalil yang tidak pada tempatnya mereka pakai. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Kadang-kadang masih tinggi lah nyebut dalil sahih. Kadang hadisnya hadis mungkar. Ya, sahihnya. Padahal hadisnya dalilnya sanadnya munqati'. Sanadnya terputus. Ini dah tengok lah ke awak sanad dah. Tengok lagi awak sanad dah. Lah jalin di situ amman sami'a, dari seseorang yang mendengar. Siapa? Tidak tahu orangnya. Kalau tidak tahu orangnya berarti majhul. Kalau majhul berarti sanadnya dhaif. Nasallallahu alaihi wasallam. Dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi setelah dibongkar boleh. Cuman awak kok kadang-kadang subhanallah kalau buat jalan awak bongkar kubunya. Tapi kita pijak-pijaknya. Tapi kalau buat masjid tidak boleh lah. Apa sebab? Contoh tadi dia. Kalau lihat ada kuburan di situ tidak masuk Wahabi dunia. Jadi cara nak legend salat Wahabi situ buat kubur situ. Masuk mati dan kubur di mihrabnya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi larang orang salat menghadap kuburan, dia wasiatkan untuk dikuburkan di depan orang salat. Fa nasallallahu alaihi wasallam. Lalu menjadi ahli sunnah yang asli. Jadi ahli sunnah yang asli. Tapi menentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslim, wabil khirabi atau bil kharibi fasuwiyat, dan bekas-bekas rumah-rumah yang sudah runtuh itu lalu diratakan. Qala fasaffun nakhla qiblatan, lalu mereka menyusun kurma-kurma tadi di arah kiblat. Wa ja'alu adadataihi hijarah, dan mereka jadikan dua sisi pintunya batu. Qala fakanu yartajizuna wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'amahum wa hum yaqulun, dan mereka pada waktu itu sambil berpantun atau mengucapkan syair atau rajas bersama Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Fansuril ansara wal muhajirah, maka tolonglah orang-orang ansar dan orang-orang muhajirin. Jadi untuk menghilangkan penat, maka dibolehkan pula bersenandung, ya, bersyair, bernasyid untuk menghilangkan penat, untuk memberikan semangat ketika bekerja. Karena mengangkat batu, mengangkat batang kurma memerlukan semangat.
maka mereka menyanyikan atau menyenandungkan Allahumma innahu la khaira illa khairul akhirah fansuril ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka tolonglah orang ansar dan orang muhajirin. Nah, ini syair bukan musik. Jadi syair bukan musik. Musik itu dengan alat. Kalau syair, kalau syair tanpa alat. Jadi kalau ada yang mengatakan suara burung itu adalah musik, itu adalah majaz. Artinya karena suaranya indah. Musik itu rata-rata suaranya musik, suaranya tidak leon aku musik. Menangi kan manfaatnya. Ya, kalau lah putus lagu sedih lah, masya Allah. Kan dia nangis dah. Nah, musik itu memang mengasihkan, indah, memang. Tapi dia dihalalkan, diharamkan. Tidak lamanya selama hidupnya. Nanti setelah akhirat nikmatilah, insyaallah taala. Sama khamar, kalau diminum bikin kita play, sah? Tahu playnya? Asal tahu bang. Kan ya, semuanya boleh waktu itu. Tapi apakah halal? Enggak. Nah, judi ada manfaatnya. Judi ada manfaat. Apa lain hendaknya bang? Tapi CPT rumah? Hendaknya ada manfaat. Ada. Khamar ada manfaat? Ada. Apa lain tak adanya tuan-tuan? Allah Ta'ala menyabui adanya tuan-tuan. Bang sabui enggak? Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Allah jawab, qul, katakan Muhammad, fihima ismun kabir, pada keduanya terdapat dosa besar, wa manafi'u linnas, dan banyak manfaat bagi manusia. Kamu sabuin enggak? Allah sebut manfaat yang banyak bagi manusia. Kenapa Allah sebutkan banyak manfaat? Supaya tuan-tuan nanti jangan menghalalkan sesuatu gara-gara bermanfaat. Apa buat? Oi, banyak guna, banyak manfaat, silaturahim wang deh kan ya? Kan banyak itu? Iya dah. Banyak orang membuat pelanggaran agama dengan alasan banyak manfaat. Maka jauh dari Allah Ta'ala, banyak manfaat, tapi halal apa haram? Haram. Jadi manfaat tidak menghalalkan yang haram. Jelas? Jelas? Karena yang halal dan haram itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada manfaatnya, belum tentu halal. Belum tentu halal. Sebagaimana ada sesuatu yang kadang-kadang bermudarat bagi sebagian, tapi belum tentu haram. Sahih? Sahih apa enggak? Melakukan qisas ada mudarat apa enggak? Mati wang dia enggak ada mudarat? La ilaha illallah. Oi, dibunuh ayah yatim anak sedih itu enggak mudarat doh? Janda bini sudah itu enggak mudarat doh? Enggak pada tua dah cucu dah enggak mudarat? Enggak mudarat? Mudarat. Tetapi karena dia disuruh, maka dia jadi halal. Yalah. Ibrahim antuan nak ada ten kata ompek ndak ada uang. Ndak ada makanan, ndak ada ayu. Mudarat ndak? Tapi halal ndak kerjanya? Halal, walhamdulillah. Oi. Bang. Nah, apa dia buat Allah contoh seperti itu supaya tuan-tuan jangan ngeyel, jangan tangkau, jangan nyabut dengan alasan banyak manfaat. Ya sawan tahu ya, sekitar sebulan lah. Kan ada manfaat doh. Ya kan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar sirah.
Alasannya apa? Karena bermanfaat. Tapi halal atau tidak? Abangnya bilang dianjurkan atau tidak? Karena alasannya selalu manfaat. Maka Allah jawab, khamar dan maisir itu ada manfaatnya, tapi berubah jadi halal? Tidak. Qisas ada mudaratnya, lalu jadi haram? Tidak. Karena manfaat mudarat itu sebagian illah, bukan satu-satunya illah. Walhamdulillah. Kalau bang? Hah? Azan wala? Kalau ngaku? Alhamdulillah. Terima kasih. Kita sambung lepas azan sedikit lagi insyaallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini banyak sekali hal yang diambil pelajaran. Ya, di antaranya adalah seperti yang disebutkan dari awal tadi, bahwa yang pertama yang dibangun oleh Nabi alaihissalatu wassalam adalah masjid. Yang kedua, bahwasanya dimanapun kita masuk waktu sholat, maka tempat itu bisa dijadikan sebagai tempat sholat.
Ini tentunya bagi orang yang musafir. Orang yang musafir. Yang ketiga, bahwa di dalam atau di tempat atau di tempat kambing kita dibolehkan salat. Tentu saja ini orang yang sedang berada di padang pasir atau di hutan. Tapi kalau di rumah aja nih, karena kambing dulu ada usahajinya. Ini kan dalam kondisi bahwasanya kita sedang tidak berada di tempat atau di kampung. Ini kan bicaranya sedang dalam perjalanan, maka tidak mesti harus mencari masjid. Tapi kalau seandainya kita sudah sampai di pemukiman, di tempat kita, di kota kita, tentu kita cari tempat masjid, karena itu adalah tempat yang paling utama kita menunaikan salat. Dan juga pelajaran penting bagi kita para pengembang, para pembangun perumahan, untuk membangun masjid terlebih dahulu sebelum membangun rumah. Sebelum membangun rumah, baik dengan swadaya masyarakat atau ditanggung oleh mereka yang beruang dan berbakat, yang berniat. Karena sebenarnya apa yang kita buat di sini itulah yang hasil yang kita petik di sana. Maka Nabi SAW, Masjid Nabawi ini beliau tidak mau. Nanti di sini kan tidak disebutkan tadi, beliau minta harga tapi orang itu tak mau, tapi Nabi tetap bertahan harus dibeli. Nabi tidak mau dengan gratis. Ini juga jadi pelajaran juga bagi kita kaum muslimin, bahwasanya kalau kita punya kelebihan, biarlah kita yang menanggung daripada orang lain. Ini juga tanda bahwa Nabi SAW menjadi contoh yang terbaik. Ya, jadi contoh yang terbaik. Kenapa? Sampai hari ini berapa pahala yang mengalir kepada Nabi SAW. Nah, karena dia yang beli tanahnya dan wakafnya atas nama Nabi SAW, dan beliau sendiri ikut membangunnya. Makanya subhanallah, dan harga waktu itu lumayan, yaitu 10 dinar. 10 dinar sama dengan 42 gram emas. Sekitar 42 gram emas, karena 1 dinar 4,2 gram. 1 dinar 4,2 gram berarti 42 gram. 42 gram apa Rusya? Hah? 40 juta? Oh, gue saya turun. Berapa segram sekarang? 1,5? Hah? 2 juta, ya sekitar 80 juta lebih. Tapi subhanallah, sekarang masya Allah luar biasa. Jadi masjid yang terbesar kedua setelah Masjidil Haram. Nah, biaya operasionalnya masya Allah sehari hanya 5 miliar. Sehari. Itu dulu, sekarang pasti lebih. Itu dulu semasa saya masih di sana jadi pengurus. Sering jadi imam di situ, imam terlambat. Jadi kaum muslimin dan muslimat, 1 miliar sehari. Siapa yang bayangkan itu? Tapi Allah menghendaki semua boleh terjadi. Jadi pikirlah. Awak saja awak lah pikir sih kau. Uang tu cahaya pikir. Jannah atau lah muruslah. Jannah atau nya muruslah dunia nan orang dapat kojong. Jangan kamu saji tapi cita ngurus musaji. Awak caranya wa internasionalisasi lah ngurus masjid dunia, Masjid Haram, Masjid Nabawi. Jadi ganti. Ya, misalnya setahun kau Arab Saudi, tahun depan Emirat, sudah itu Kuwait, sudah itu Malaysia, sudah itu Indonesia. Kira-kira kalau sampai awak mengurus sudah aja apa nya bang? Terbayang nih bang, Nela jale terbayang anggaran kodok tidak cair. Jale tidak cair, tunda bayar. Sering tunda
bayar. Ini enggak mahal bono biaya dah. Listrik per bulan hanya lebih kurang 78 miliar sebulan. PT listrik bo. PT listrik alun gaji nak ngoleh, alun kebersihan, alun ayun. Tu nak tu ngurus. Hah? Nangga saya kerjanya banyak, kau tembak aja kan. Nah, jadi biarkanlah mereka yang ngurus. Kalau mau ngurus tambah payah. Cak lope soalnya Arab Saudi lah ngakunya sok bawa awak mah maju. Jangan tahu yang mengganggu. Ndak ikan beres dia awak dah. Nyeti sang masjid Istiqlal 3 juta nya sebulan listrik. Sepaya-payanya bayu. Kan ya? Ya. Kalau lo kan dapat apa amaran dari PLN-nya. Bayu copek kalau ndak putuinnya kan. Kodok mati. Sah? Pernah tonton mengalami mati listrik di Masjidil Haram? Hah? Dan mulai tahun dan situ alam wasu dan listrik mati lah. Alam wasu listrik dah ada mati lah. Alhamdulillah. Kecuali yang mati. Kecuali yang mati. Alhamdulillah. Ya, di kampus mulai tahun alam punya listrik mati. Kecuali ada perbaikan instalasi memang. Tapi matinya sifatnya lokal. Tapi yang mati dari PLN-nya tidak ada. Itu lagi bisa umur juga. Jelas ya. Tapi lah nak doh. Nya don tepat apa juga. Nya cadia. Tapi tidak punya keahlian. Jadi berpikir tahu kau jong. Kadang terpikir tidak perlu dipikir. Ide terlalu tinggi. Seleo godang tenaga kuang. Nah, kemudian keutamaan berwakaf seperti yang ditunjukkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian keutamaan orang-orang Ansar yang menyambut Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian boleh salat di tempat bermalamnya kambing karena Nabi alaihissalatu wassalam melakukannya. Dan kemudian masjid boleh membangun masjid di bekas tanah kuburan. Yang tidak boleh adalah di tanah kuburan. Kemudian tanah kuburan boleh dijual. Nah, apa bimandang kan? Tidak boleh, kecuali kalau diwakafkan. Paham ya tak? Kecuali bila diwakafkan. Misalnya tanah awak di wang gajah, itu wakaf tuh jangan dijual. Atau di tambang, jangan dijual. Apa lo kampung, jangan dijual karena wakaf. Kalau Kinang di mana? Bukit Indah. Dia tak habis kubur dia. Wakaf doh. Semuanya karena kita wakaf tu tiada tuan-tuan lebih mandang kita sodo je kok. Jadinya jadi kuburan mana tentu di ke rumah ada kuburan datuk. Bapa cara awak perlu piti boleh dijual. Nya tu jen buat je kuburan siang-siang. Mau sama je lah. Nah, sebab yang hidup Pontiang memerlukan tanah di mana wa mati berlimpik-limpik kuburan tak wangi ke awak dah. Tapi kalau orang hidup jen kan berlimpik lah, ambil saja je lah nak tanggung bukan awak dah. Makanya jen dia bin tanah tu untuk hal yang mubazir. Iaitu kini banyak tanah kita, besok anak keturunan basi catuknya nak mendapat tanah. Makanya tidak ada keutamaannya bikin kuburan dekat rumah, ya, bikin kuburan di tanah pribadi. Ini ada alasan supaya bisa dibina, supaya bisa dibangun. Itu apa dibangun? Kalau nak bangun rumah untuk orang tua semasa hidupnya, mewahkan mereka semasa hidup. Setelah mati, yang bermanfaat baginya adalah doa kita. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kuburan boleh dijual, tapi syaratnya bukan yang sudah
diwakafkan. Buktinya tanah itu asalnya ada kuburan, lalu dibeli oleh Nabi alaihissalatu wassalam, dan setelah dibeli maka dibersihkan dari hal-hal yang tidak dibolehkan. Jelas? Jadi bukan hanya karena khawatir orang menyembah orang non kubur, ya, yang dikhawatirkan bukan hanya itu, dan bukan karena kotornya, tidak, tapi karena ini adalah perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan salat menghadap kuburan atau jangan salat di kuburan. Kadang-kadang dia tidak berilmu, nampak luang salat, dia salat jenazah di kuburan. Awak tahu orang salat aja salat. Itulah tanda bahwa sesungguhnya banyak umat yang masih tidak mengenal agamanya dengan baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dan di antara juga boleh menyenandungkan ungkapan-ungkapan semangat, yel-yel selama dalam lapas-lapas yang baik, ya, bahasa-bahasa yang baik seperti yang dilakukan oleh para sahabat bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Dan yang namanya rajaz, yang namanya syair itu bukan musik. Musik lain, syair lain. Makanya surat Syu'ara bukan surat pemusik, ya, bukan surat pemusik. Ya, kalau ada juga ngeyel bilang surat pemusik berarti perlu belajar musik. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita lanjutkan sanad yang selanjutnya. Qala hadatsana Ubaidullah bin Muaz al-Ambari, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah ibn Muaz al-Ambari, yakni Ubaidullah ibn Muaz ibn Muaz. Jadi ayah dan datuknya sama namanya. Qala hadatsana Abi, telah menceritakan kepada kami Abi, yaitu Muaz ibn Muaz al-Ambari. Qala hadatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, yakni Ibnu al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri, Amirul Mukminin fil hadis, yang pertama memeriksa hadis di Basrah. Qala hadatsani Abu Tayyah, telah menceritakan kepadaku Abu Tayyah, yaitu Yazid ibn Humaid ad-Dubai yang disebutkan dalam sanad sebelumnya, an Anasin, dari Anas ibn Malik ibn Nadar al-Ansari an-Najjari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi marabidil ghanam qabla ayyubna al-masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di tempat istirahatnya kambing atau di kandang kambing sebelum dibangun masjid. Qala wa hadatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya an-Nisaburi. Qala hadatsana Khalid yakni ibn al-Harith, telah menceritakan kepada kami Khalid yakni ibn al-Harith al-Basri. Qala hadatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri, an Abi Tayyah, dari Abu Tayyah yaitu Yazid ibn Humaid ad-Dubai al-Basri. Qala sami'tu Anasan, dia berkata saya mendengar Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di kandang kambing sebelum dibangun masjid. Ya, kandang kambing kalau di sana bukan seperti kandang kambing yang kayak awak dibuat condodong sudong, bukan. Ya, di mereka buat pagar, lalu di dalamnya dikumpulkan kambing. Pahamnya? Dan ada lemaban kambing dah. Kalau salah paham itu tujuan. Jadi kandang kambing di sana dengan di sini beda. Kalau di sini batok, kan ya, baju anjang. Apa sebab? Nyesiko banyak ule, banyak imau, ya, banyak hujan. Anjo, apa namanya, kambing kalau ada hujan, dek pu. Di sana jarang hujan, makanya kandang kambingnya hanya berupa dibuat pagar kiri dan kanan, muka belakang, kemudian dikasih pintu. Itulah yang maksud dengan kandang kambing di situ. Makanya di siko kandang kambing tak kena waun dah. Kan ya, kalau di sitan uang mau bawa kambing tak kena aun dah. Uang punya kambing loh. Len roper di boleh dengan kambing tu kayunya.
minyak wangi sebotol 3.000 rial geng. Ya, sebotol kenek cene itu 3.000 rial tuh daun loh. Awak mau rialnya nya 3.000. Nah. Jadi kaum muslimin, jadi piti kambing setanawun siko awalnya ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai di sini kajian kita malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.